Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Mubarok dengan NIM 21192100028 dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Galuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme membuka dan menutupnya stomata serta faktor apa saja yang mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata. Mari kita simak video berikut ini. Mekanisme membuka dan menutupnya stomata. Nah, stomata yaitu suatu celah epidermis yang dibatasi oleh dua sel penutup yang berisi kloroplas dan mempunyai bentuk yang berlainan dengan sel epidermis sebagai asal selnya. Nah, lalu ada bagian-bagian stomata. Yang pertama ada sel penutup atau guard cell. Sel penutup terdiri dari sepasang sel simetris berbentuk ginjal. Pada dinding sel atas terdapat alat yang berbentuk seperti birai. Nah, fungsi birai dalam sel penutup adalah sebagai pembatas di atas porusnya. Yang kedua ada sebagai pembatas di ruang belakang antar porus dengan ruang udara terdapat di bawahnya. Nah, lalu bentuk sel penutup ada yang berbentuk ginjal dan halar. Nah, yang kedua ada celah atau poros. Nah, di antara kedua sel penutup akan terdapat celah atau porus yang merupakan lubang kecil. Nah, lalu yang ketiga ada sel tetangga atau subsidiary sel. Sel tetangga merupakan sel-sel yang memang berdampingan atau berada di sekitar sel-sel penutup, atau dapat dikatakan juga mengelilingi sel penutup. Nah, yang keempat ada ruang udara dalam atau substomata chamber, merupakan suatu ruangan talser intercellular space yang besar yang berfungsi ganda yaitu berfotosintesis dan transpirasi juga respirasi. Nah, fungsi stomata yang pertama sebagai jalan masuk dan keluarnya karbon dioksida maupun oksigen dari udara pada waktu proses fotosintesis dan respirasi. Yang kedua sebagai jalan penguapan atau transpirasi. Transpirasi stomata air terjadi siang hari dan kutikular pada malam hari. Nah, yang ketiga jalan masuk unsur hara yang diberikan melalui daun. Lalu ada tipe stomata berdasarkan letak sel penutup. Yang pertama tipe veneropor, sel penutup terletak sejajar dengan permukaan epidermis. Contohnya terdapat pada tumbuhan mesophyta. Nah, yang kedua ada tipe cryptotor, stomata tenggelam terhadap permukaan epidermis, misalnya terdapat pada tumbuhan xerophyta atau berdaun tebal. Yang ketiga tipe menonjol, stomata menonjol di atas permukaan epidermis. Terdapat pada tumbuhan hydrophyta. Nah, untuk selanjutnya gerakan membuka dan menutupnya stomata. Yang pertama ada gerak nasti adalah gerak yang dilakukan oleh sel penutup. Yang kedua ada gerak termonasti yang dipengaruhi oleh temperatur. Yang ketiga ada gerak hidronasti yang dipengaruhi oleh air. Yang keempat ada gerak fotonasti yang dipengaruhi oleh cahaya. Dan yang kelima ada gerak kemonasti yang dipengaruhi oleh zat-zat kimia. Nah, untuk faktor penting dalam gerakan yang pertama ada air. Nah, sel penutup melangsungkan penyerapan air dinding sel penutup sebagian luar lebih melambung dibanding bagian dalam, sehingga bentuk sel berubah menjadi seperti kurva dan poros pun menjadi terbuka. Nah, lalu berkurangnya air di dalam sel penutup, volume sel penutup akan berubah yaitu berkurang pula. Dalam keadaan dinding sel menjadi lurus, porus pun segera menutup. Lalu ada cahaya. Nah, pada waktu ada cahaya di siang hari stomata akan terbuka dan pada waktu keadaan menjadi gelap malam hari stomata akan menutup. Yang terakhir ada proses kimia. Untuk faktor yang mempengaruhi yang pertama faktor eksternal. Nah, ada intensitas cahaya matahari. Cahaya matahari memerangsang sel penutup menyerang ion K+ dan air sehingga stomata membuka pada pagi hari. Selanjutnya ada konsentrasi karbon dioksida. Nah, konsentrasi karbon dioksida ini yang rendah di dalam daun menyebabkan stomata membuka. Nah, tekanan parsial karbon dioksida yang rendah dalam daun akan menyebabkan pH sel menjadi tinggi sehingga stomata terbuka. Nah, lalu ada air. Apabila tumbuhan mengalami kekurangan air, maka potensial air pada daun akan turun termasuk sel penutupnya, sehingga stomata akan tertutup. Lalu ada suhu. Naiknya suhu akan meningkatkan laju respirasi sehingga kadar karbon dioksida dalam daun meningkat, pH akan turun dan stomata tertutup. Selanjutnya ada angin. Nah, dalam keadaan angin yang bertiup kencang, pengeluaran air melalui transpirasi seringkali melebihi kemampuan tumbuhan untuk menggantinya. Akibatnya daun dapat mengalami kekurangan air sehingga turgornya turun dan stomata akan tertutup. Yang terakhir, faktor internal atau jam biologis memicu serapan ion pada pagi hari sehingga stomata membuka, sedangkan malam hari terjadi pembebasan ion yang menyebabkan stomata menutup. Mari kita lihat lebih dekat. Nah, umumnya stomata tersusun atas dua sel penjaga dan beberapa sel tetangga yang mengelilinginya. Sel jaga yang memiliki dinding sel yang lebih tebal di bagian dalam, lebih tipis di bagian luar,
dan di dalamnya terdapat rongga yang disebut stoma. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi aktivitas buka tutupnya stomata, karena itu disebut nasti kompleks. Nah, di antaranya temperatur atau termonasti. Nah, pada pagi hari, stoma akan mulai membuka lebar karena temperatur yang tidak terlalu tinggi serta kelembaban yang cukup menyebabkan turgor sel penjaga meningkat. Pada suhu yang sangat tinggi, misalnya pada tengah hari, akan menyebabkan turgiditas sel menurun, sehingga akhirnya stomata akan tertutup. Nah, hal itu menunjukkan adanya proses transpirasi tanaman. Juga pada saat terjadi penurunan suhu menjadi rendah, misalnya sore atau malam, stomata juga akan tertutup. Faktor cahaya atau fotonesti. Yang terpengaruh oleh cahaya adalah stomata yang berada di permukaan atas daun. Pada hari-hari, stomata akan mulai membuka lebar karena intensitas cahaya yang cukup menyebabkan turgor sel penjaga meningkat. Pada siang hari, stomata yang berada di permukaan atas daun membuka karena berinteraksi dengan cahaya yang lebih banyak. Nah, pada sore menuju malam hari, stomata akan menutup karena kontaknya dengan cahaya matahari lebih sedikit. Nah, umumnya stoma membuka pada siang hari, kecuali pada tumbuhan gurun. Nah, hal tersebut merupakan bentuk adaptasi fisiologis untuk mengurangi risiko hilangnya air berlebih. Selanjutnya ada faktor air atau hidronasti. Membuka dan menutupnya stomata terjadi karena perubahan turgor sel penjaga. Tekanan turgor terbentuk oleh adanya aliran air dari sel-sel sekitarnya keluar. Masuknya air dari dan ke sel penjaga disebut peristiwa osmosis, yaitu difusi air melalui membran. Masuknya air secara osmotik ke sel penjaga membuat stomata terbuka. Sebaliknya, stoma akan menutup seiring dengan keluarnya air dari sel penjaga ke sel-sel sekitar. Faktor bahan kimia atau kemonasti. Nah, buka tutup stoma terjadi melalui pompa kalium. Nah, mekanisme ini juga dikendalikan secara internal oleh hormon tanaman asam absisat atau ABA. Nah, cahaya menyebabkan ion kalium bergerak ke sel penjaga dari sel tetangga sekitarnya. Ion-ion potasium bergerak dengan transportasi aktif melalui saluran di membran permukaan sel penjaga. Sel transport ini membutuhkan kehadiran ATP. Nah, peningkatan konsentrasi ion kalium dalam sel penjaga menyebabkan transformasi pati menjadi malat di sitoplasma dan terjadi penurunan osmotik di dalam sel penjaga. Akibatnya, air masuk ke dalam sel penjaga dari sel-sel epidermis sekitarnya. Oleh osmosis ini membawa perubahan bentuk sel penjaga dan stomata pun terbuka. Pada sore saat ion kalium meninggalkan sel, malat kembali menjadi pati dan potensial osmotik di sel penjaga meningkat. Air meninggalkan sel penjaga dan stoma pun tertutup. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan mekanisme membuka dan menutupnya stomata, serta faktor apa saja yang menyebabkan membuka dan menutupnya stomata. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.